Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bimura'atil amwali wal ikaril mamlukat wal awladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku al-ghafuri, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-adhari, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhabbal a'mali ilallahi ba'da faraidi idkhalu sururi alal muslim, rawahu Tabrani. Amma ba'du, wa sadaqa rasulil karim. Jamaah salat Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih mampu bersimpuh untuk melakukan sebagian bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kekuatan, memberikan anugerah kesehatan, memberikan aneka nikmat yang tidak bisa kita rinci, sampai kita diberi nikmat yang kita sendiri tidak tahu apa fungsi dan manfaatnya. Tiba-tiba badan ini, waktu ini, kesempatan ini bisa memenuhi panggilan Allah di masjid yang mulia. Untuk itu, sebagai bukti rasa syukur kita kepadanya, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Day to day, waktu demi waktu, sampai usia kita tidak tertentu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah kenikmatan yang agung yang bisa kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak kita akan mendapat syafaat karena keimanan, ketakwaan kita, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan melanjutkan misi kenabian dengan berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji di tengah-tengah masyarakat dan dalam pergaulan kita sehari-hari dalam kehidupan ini. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayyul islami afdalu, qala man salima muslimun min lisanihi wa yadihi, yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Rawahu Sahih Muslim. Jamaah rahimakumullah, apa makna kandungan dari hadis riwayat Bukhari Muslim ini? Bahwa muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan atau tindakannya, atau perbuatannya, atau tangannya, atau kekuasaannya. Bisa kita maknai dengan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kakinya, dengan semua organ tubuhnya, maka harus kita bisa menjaga agar bisa kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Muslim yang dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah merugikan orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, bahkan sebaliknya justru bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu berbuat memberikan manfaat kepada yang lain. Bahkan lebih utama lagi, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidi idkhalu sururi alal muslimi. Rawahu Tabrani. Jamaah rahimakumullah, makna yang terkandung di dalam hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, membuat gembira orang lain bisa dengan cara mau mendengarkan seksama pembicaraan yang lain, berbicara dengan perkataan yang menyenangkan, senantiasa bersikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain, dan sebagainya. Ini adalah unsur-unsur iman
yang sangat strategis yang harus kita implementasikan dalam kehidupan pergaulan dan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita harus senantiasa menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, agar perkataan kita adalah tidak berbuat bohong, tidak berbuat kemungkaran, tidak merugikan orang lain, tapi sebaliknya justru memberikan nasihat yang baik, memberikan kata-kata yang penuh dengan energi dan motivasi, yang bisa menasihati orang yang masa depannya suram menjadi masa depannya cerah, dari masa lalunya yang gelap menjadi masa depannya yang lebih cerah, sehingga hatinya lebih baik. Bukan sebaliknya membuat orang semakin pesimis dalam kehidupannya, menjadi patah arang dan menjadi lesu, tapi berusaha untuk menghormati hak-hak orang lain dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa keuntungan bagi orang yang bisa membuat gembira orang lain. Yang pertama, haram disentuh api neraka, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman takhrumu alaihin nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Jamaah rahimakumullah. Yang artinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang hayyin, layin, qarib, sahlin. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa itu golongan yang haram disentuh oleh api neraka? Yang pertama adalah hayyin. Hayyin yaitu orang yang tidak suka memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, tidak gerasa gerusu dan berwibawa, sehingga dia tidak tersentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah orang yang tidak tersentuh oleh api neraka adalah layin, yaitu orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama umat manusia. Dia selalu lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Tidak suka memaksakan pendapatnya, tetapi memberikan solusi, memberikan pandangan, memberikan alternatif, agar kecerdasan kita dengan pikiran yang sehat, dengan argumentasi yang rasional dan bermanfaat, maka orang bisa mengambil hikmah dari apa yang ditawarkan, apa yang dia lakukan, karena senantiasa menginginkan kebaikan antar sesama manusia. Ingin di tengah-tengah masyarakat itu kedamaian, ketentraman, keadilan, kesejahteraan, maka apa yang dilakukan adalah melakukan dengan secara hayyin. Selanjutnya yang ketiga, orang yang disanti atau haram disentuh api neraka adalah selalu qarib, yaitu orang yang akrab, ramah dan mudah diajak bicara, senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain, karena at-tabassumuka shadaqah. Senyummu adalah sedekah. Ini adalah satu akhlak yang sangat mulia ketika kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat,
untuk senantiasa menebar senyum dan kebaikan. Sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam. Assalamualaikum, atau dengan ungkapan yang lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena selalu mendoakan saudaranya untuk bisa selamat sentosa kehidupannya, selalu memberikan rasa damai dan tentram di antara interaksinya. Sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahmi. Dalam hadis yang lain, bahwa siapa yang menyambung silaturahmi maka dia akan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dan diberikan keberkahan hidupnya. Karena dengan silaturahmi banyak keutamaan, banyak akses-akses, dan bisa membawa kemanfaatan yang lebih. Tentunya ketika seseorang sedang konflik kemudian mau bersalaman ataupun berdamai, maka akan terurailah masalah yang dihadapi. Tetapi apabila seseorang menghindari atau menjauhi silaturahmi atau qati'ur rahmi, maka ancaman neraka pasti akan selalu, karena dia menciptakan konflik. Ketika seseorang bersama di dalam satu majelis bekerja sama, maka Allah bersamanya menjadi pihak yang ketiga. Tetapi ketika kongsi ataupun kerjasama itu sudah saling bermusuhan, saling konflik, maka Allah sudah menghindar dari rahmatnya. Keberkahan dari kebersamaannya sudah hilang karena konflik yang terjadi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok orang yang sahlun, yaitu orang yang dihindarkan dari api neraka. Orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong, dan selalu punya solusi di setiap masalah yang dihadapi. Selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang lain. Maka di dalam riwayat disebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana saja. Wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita berbuat buruk kemudian langsung kita strip, kita hapus dengan berbuat baik, tentu ini kita menjadi zero, tidak punya kesalahan. Artinya bahwa ketika kita mau melakukan kejahatan, kemungkaran, perbuatan yang diharamkan oleh Allah ataupun tindak pidana yang bertentangan dengan hukum negara, kemudian sadar, bertobat, kembali kepada jalan yang benar, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Maka orang yang bertakwa adalah berperilaku di mana saja itu dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan itulah karakter orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Jadi kita membantu sesama kita dengan cara yang baik, sesuai dengan regulasi yang diatur, bukan dengan cara yang zalim, dengan cara yang merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Keuntungan yang kedua bagi orang yang selalu mengembirakan orang lain ialah Allah menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, meringankan segala urusannya di dunia dan akhirat, serta senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina bi'azmi qaumi wa azizin madadi amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jamaah rahimakumullah. Dari riwayat yang disebutkan hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim, yakni yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah tamu undangan Allah yang berbahagia, itulah beberapa keuntungan bagi orang yang mampu menggembirakan dan membuat orang lain bahagia. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan ridho kepada kita semuanya. Dimudahkan urusannya, dilapangkan rizkinya, diberikan kesakinahan keluarga dan sanak saudaranya, dijauhkan bala bencana, goda rencana dan wabah penyakit, dan senantiasa optimis dalam meraih kehidupan yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dimudahkan menjadi pribadi yang menggembirakan diri sendiri, menggembirakan orang lain, menggembirakan keluarga, menggembirakan sanak saudara, menjadi warga negara yang bermanfaat dan pantang melakukan kemungkaran dan kejahatan, yaitu pribadi yang dicintai oleh Allah, yaitu pribadi yang hayyin, pribadi yang layin, pribadi yang qorib, dan pribadi yang sahal, sehingga dimanapun kita berpijak selalu membawa pesan damai dan lagi menggembirakan sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma ahwin alaina fi syakaratil maut wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wa malaikatihi. Barakallahu fi Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.